Halo, bagi kamu yang kurus tapi perutnya buncit, bingung mau daging dulu, apa cutting dulu? Nah, sebaiknya kamu daging dulu kalau kamu bawaannya kurus walaupun perut kamu buncit. Karena apa? Karena kalau kamu misalkan memutuskan untuk cutting dulu, yang terjadi adalah ketika kamu pakai baju, kamu akan terlihat kurus. Karena apa? Karena body fatmu sudah turun. Walaupun memang kalau kamu copot baju, six pack, semuanya kering, terlihat lean, muscle-nya semua terlihat gitu. Tapi orang kan nggak tahu ketika kamu pakai baju, kamu lean atau enggak. Mereka hanya melihat kamu lebih kurus. Ketika kamu memilih daging dulu, maka orang akan notice di bagian otot-otot yang kamu bentuk. Karena apa? Karena kalau ketika kamu daging, yang nambah itu tidak cuma otot, tapi juga lemak. Pada proses baking akan menambah otot dan massa lemak. Nah, untuk mengatasi penambahan lemak itu, kalian bisa makan dengan makanan yang tinggi protein. Jadi bukan tinggi lemak ya. Jadi kita tekan atau kita minimalisir penambahan lemak. Supaya apa? Supaya perut tidak buncit. Nah, kalian tidak usah khawatir kalau kalian memilih daging dulu, otomatis perut kalian lemaknya akan turun sedikit demi sedikit. Karena kalau kalian daging dulu, masa ototnya naik. Nah, kalori harian Anda itu akan naik juga. Jadi kebutuhan kalori hariannya itu akan bertambah, sehingga kalian dengan porsi makan yang sama itu tidak ada penumpukan lemak lagi lama-lama, karena kalorinya yang dibutuhkan itu lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, bagi kamu yang misalkan kurus tapi perutnya buncit, itu biasanya karena kalian biasanya nggak olahraga atau nggak nge-gym ya. Jadi ketika kalian makan nggak masuk ke otot tapi ke perut. Hal itu kamu lakukan jika kamu ingin membentuk badan. Nah, beda cerita misalkan kamu cuma pengen buat main basket atau main bola, itu kan kamu tinggal pangkas perut aja, nggak perlu pakai otot gede-gede. Yang penting kamu kan stamina lebih tinggi ketika perut kamu rata kan, daripada perutnya pas besar gitu kan. Nah, itu beda cerita, langsung cutting aja, nggak perlu baking dulu seperti itu ya. Jadi tergantung goalnya, mau bentuk badan atau cuma buat olahraga sesuatu yang tidak perlu membesarkan otot. Bagi kalian yang belum tahu bedanya baking sama cutting, simpelnya gini, baking itu fokus untuk menebalkan massa otot ya. Dimana biasanya itu surplus kalori. Surplus kalori adalah kalori yang masuk itu lebih besar daripada kalori yang keluar. Dan yang perlu diingat ketika kalian surplus kalori, jangan kebanyakan lemak ya dari kalori yang kalian makan ya. Mending kalian makannya itu proteinnya yang tinggi. Karena kalau kalian cuma banyakin karbo sama lemak, yang naik itu bukan otot tapi lemak. Dimana lemak kalau di pria itu kebanyakan di perut. Jadi kalian nge-gym, ototnya susah membesar karena kurang protein, tapi kalian makannya karbonya banyak sama lemaknya banyak, yaitu ototnya tidak terbentuk karena kurang protein, yang bertambah lemaknya. Siapa yang mau kayak gitu? Nggak ada kan? Kalau cutting, kalian pangkas kalori yang masuk atau ditambah dengan kalian besarin kalori yang keluar. Kalau kalian melakukan cutting, itu tidak bisa dipungkiri otot juga ikut terkikis ya. Makanya ketika kalian cutting itu kalian terlihat lebih kurus karena otot berkurang sedikit dan lemak juga berkurang. Makanya kalian kalau pakai baju ketika setelah cutting, kalau kalian bawaan kurus, terlihat lebih kurus. Jadi misalnya kalian ketemu temen atau siapa, ada yang komentar seperti ini, sekarang kurus. Sebenarnya bukan kurus tapi kering, cuma mereka nggak tahu karena kalian nggak buka baju. Dimana mereka nggak ngerti sebelumnya kamu buncit dan setelah kamu cutting padahal kamu masih kurus, itu menjadi makin kurus. Nah, mereka nggak lihat karena kamu belum buka baju. Kecuali kamu buka baju sebelumnya dan sesudahnya, mereka baru tahu. Fungsi protein juga berperan dalam proses cutting ya. Jadi ketika kalian cutting itu ada penyusutan massa otot, dimana dapat kalian tekan dengan kalian banyak makan protein, sehingga yang dipangkas itu bukan massa otot. Jadi kita dapat minimalin penyusutan massa otot dengan banyak konsumsi protein ketika cutting. Keuntungan berikutnya kalau kamu skinny fat tapi kamu baking dulu adalah kamu beratnya naik di timbangan tuh lebih cepat dibanding kalau kamu cutting. Kalau kamu cutting bisa stuck bahkan turun. Karena apa? Kalau kamu cutting dulu itu ada lemak yang turun, tapi kamu naikin massa otot itu kalah cepat. Contoh misalkan ketika kamu skinny fat, kamu misalnya katakanlah mempunyai fat 5 kilo, 5 kilonya itu hilang. Ketika kamu pangkas itu cutting padahal kamu kurus, kamu naikin massa otot itu lebih sulit. Contoh katakanlah kamu cuma naik 2-3 kilo,
misalkan katakanlah 3 kilo. Nah, berat badanmu itu turun malahan, misalkan kamu 60 kilo, fat kamu turun 5 kilo, jadi 55 kan. Padahal kamu cuma naik massa otot 3 kilo, berarti kamu tinggal 58. Yang jadi apa? Terlihat lebih kecil, terlihat kurus dibandingkan jika kamu langsung bulking tanpa memangkas lemak. Lemaknya itu akan turun sedikit demi sedikit, berat badan akan naik. Nah, dengan berat badan yang lebih berat, kamu akan terlihat lebih tebal, lebih berisi. Itu yang pertama. Yang kedua, angkatanmu atau power ototmu itu lebih besar ketika berat badanmu naik dibandingkan berat badanmu pas di bawah atau turun. Nah, ketika kamu lebih kuat, powermu lebih besar, bisa ngangkat beban lebih gede, itu dapat memaksimalkan perkembangan ototmu. Jadi ketika kamu dapat ngangkat beban lebih gede dari sebelumnya atau daripada kamu pas cutting, itu lebih cepat penebalannya ketika kamu bisa angkat beban lebih berat. Oke, sekian info dari saya. Bagi kamu yang ada pertanyaan, langsung komen ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info dari saya.